Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelas 11 IPA 5. Saya akan menjelaskan sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama ginjal, yang kedua paru-paru, yang ketiga kulit, dan yang keempat liver. Di sini saya akan menjelaskan tentang paru-paru. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alveolus. Apa sih paru-paru? Paru-paru merupakan organ respirasi pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernapas dengan udara. Fungsi paru-paru. Fungsinya adalah menukarkan oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Prosesnya disebut pernapasan eksternal atau bernapas. Paru-paru juga dibagi menjadi 2, yaitu paru-paru bagian kanan memiliki 3 lobus. Yang pertama lobus superior, yang kedua lobus medius, yang ketiga lobus inferior. Dan paru-paru bagian kiri dibagi menjadi 2, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Paru-paru juga memiliki bagian-bagian penyusunnya, diantaranya trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, diafragma, lobus, dan pleura. Bronkus berfungsi sebagai penghubung antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri, dan juga trakea. Bronkeolus adalah cabang terkecil dari bronkus yang bermuara di alveolus. Trakea berfungsi sebagai penghubung antara bronkus dan laring. Trakea juga berfungsi sebagai saluran pernapasan. Yang keempat, diafragma. Diafragma berfungsi sebagai pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Yang kelima, alveolus. Alveolus adalah tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Dan yang keenam ada lobus. Lobus adalah pencegah penyebaran infeksi yang terjadi di paru-paru. Lobus juga berfungsi sebagai pelindung paru-paru dari kerusakan mekanis. Yang terakhir, pleura. Pleura adalah kantong di mana terdapat paru-paru dan juga membantu paru-paru pada saat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di darah. Selanjutnya, proses ekskresi paru-paru. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam paru-paru juga terjadi proses pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Pada saat paru-paru melepas oksigen, sel darah menangkap karbon dioksida sebagai metabolisme tubuh, lalu dibawanya ke paru-paru. Karbon dioksida dan uap air dilepaskan dari paru-paru melalui hidung. Itulah sistem ekskresi pada paru-paru. Paru-paru juga dapat terserang penyakit. Ada beberapa penyakit yang dapat menyerang paru-paru. Yang pertama, kanker paru-paru. Kanker paru-paru bisa tumbuh di bagian paru-paru manapun. Penyakit ini dapat menyebabkan gangguan mekanik pada paru-paru yang dapat menyebabkan paru-paru tidak bekerja dengan baik. Yang kedua, pneumonia. Pneumonia atau paru-paru basah terjadi akibat paru-paru mengalami pembengkakan
yang dimana pada kondisi ini paru-paru dipenuhi oleh cairan dan juga nanah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.